부럽다. 그때부터 신경 쓰이고 쓰라리. Halo guys, kali ini kami akan mereview drama Korea yang berjudul Dona. Drama ini akan menceritakan tentang kehidupan seorang bintang idol K-pop yang sangat populer, bernama Lee Dona. Namun karena suatu alasan dia tidak bisa melanjutkan karirnya sebagai bintang idol. Dan sekarang ia tinggal menyendiri di sebuah kosan. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan sosok pria tampan, bernama Lee Won-jun. Dan dia hendak pergi ke Seoul untuk melanjutkan kuliahnya. Dan itu adalah awal pertemuan antara Dona dan Won-jun, karena Won-jun menempati kosan yang sama dengan Dona. Namun pertemuan mereka diawali dengan tidak baik, karena Dona mengira Won-jun adalah seorang fans fanatiknya, dan kebetulan Won-jun menggunakan sweater yang berlogokan grup girl band-nya. Padahal sweater tersebut adalah pemberian sahabat Won-jun. Dan Dona juga berprasangka bahwa Won-jun adalah seorang penguntit yang sengaja datang ke kosan tersebut. Membuat Dona selalu berprasangka buruk dan sedikit judes pada Won-jun. 사생짓 하려고 이사까지. 맞죠, 이두나. 드림 스윗. 이제서야 생각났네. 발연기 작작하라고. Namun Won-jun selalu membalas Dona dengan kebaikan dan kehangatan. Suatu ketika saat Won-jun hendak pulang dia pun bertemu dengan Dona di depan kosnya, dan Won-jun pun menyapanya. Namun Dona sedikit berbicara buruk kepada Won-jun. Namun saat Dona melangkah pergi, Dona pun pingsan. Won-jun yang melihat hal tersebut, ia pun segera membawanya ke rumah sakit. Dan Won-jun merawat Dona layaknya orang yang sangat dekat dengannya. 다른 대사 문제는 없을까요? 검사는 더 이상 안 받아도 괜찮은 거예요? Semenjak kejadian tersebut Dona pun selalu menunggu Won-jun, dan terus mendekatinya. 근데 이거 뭐야? 엄청 푹신하던데? 밥 먹었어? 우리 떡볶이 먹으러 갔는데. Suatu ketika, Won-jun yang merasa risih, akhirnya dia pun bertanya kepada Dona. Apakah Dona menyukainya? 여자친구가 골라주나? 저 그런 거 없는데요. 저한테 반하셨나요? 나 너한테 안 반해. 절대로 안 반할게. Dan Dona hanya ingin menjadi sahabatnya. Dan saat di Seoul, Won-jun juga bertemu dengan Jinju. Jinju adalah teman dekat Won-jun saat mereka SMA. Dan mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Namun mereka tidak bisa bersama karena orang tua Jinju melarang Jinju untuk berpacaran. Dan membuat Jinju harus menolak Won-jun. Walaupun sebenarnya Jinju juga menyukai Won-jun. Namun sekarang ia merasa canggung, karena Won-jun yang selalu dekat dengan Dona. Di sisi lain Dona yang merasa kesepian, dia selalu berada di sisi Won-jun. Walaupun hanya sebatas teman, dan Won-jun juga mulai terbiasa menemani Dona ketika Dona sedang kesulitan, dan terus berada di sampingnya. 잠깐. 그게 나쁜 생각이야? 아니, 왜 웃어요? 너도 참... Suatu ketika Won-jun pergi kencan buta dengan teman-temannya. Dan saat kencan buta dia bertemu gadis bernama Choi Ira, dan dia adalah teman masa kecil Won-jun. Dan mereka pun bersenang-senang. 적당히. Dona yang mengetahui bahwa Won-jun pergi kencan buta, ia pun merasa cemburu dan kesal. 미팅하고 왔지. 미팅? 존나 섹시한 애랑 눈 맞아서 나갔으니까. Dan saat Won-jun pulang,
dia pun melihat Donna yang sedang diam di depan kosan, tempat mereka tinggal. Dan saat mereka bertegur sapa, Won Jun melihat tangan Donna terluka. 손은 왜 그래요? 그러게. 방금 그랬나 보네. 얼음. Dan dia pun segera mengobatinya. Dan saat Won Jun mengobati luka Donna, Donna pun bertanya pada Won Jun tentang kencan buta yang dilakukan oleh Won Jun. Dan saat Donna mendengar perkataan Won Jun, dia pun merasa cemburu dan terluka. 여자랑 있었으니까. 이상하네. 아깐 분명히 괜찮았는데. 언제 다쳤는지 모르고 있다가도 원래 그런 거예요. 상처 났다는 거 의식하면 그때부터 신경 쓰이고 쓰라리. Dan terjadilah adegan romantis. Scene berpindah memperlihatkan Won Jun yang sedang berada di kampus. Namun ia tidak bisa berkonsentrasi, karena selalu teringat ciumannya dengan Donna. Dan saat ia pulang, Donna sudah ada di kamarnya. Won Jun pun bertanya apa Donna menyukainya. 왜 그런 거예요 어제는? 어제? 그냥 했는데. 나 좋아해요? 내가 좋아요? Dan Won Jun juga berkata pada Donna, jangan melewati batas teman, hanya karena merasa kesepian. Karena ia tak mau mencium temannya sendiri. 친구 사이에서 할 수 있는 거 이상은 하지 말아요. Scene berpindah memperlihatkan Donna yang pergi ke klub malam, dan dia bertemu dengan seorang pria. Dan pria tersebut adalah kenalannya saat ia masih bekerja sebagai artis. Dan mereka pun mengobrol. Di sisi lain Won Jun juga terlihat frustasi menunggu Donna pulang. Dan Donna pun sampai, dengan diantarkan pria kenalannya tersebut. Dan saat mereka sampai, pria tersebut mencoba mencium Donna, namun Donna menghalaunya. Dan perselisihan pun terjadi. 알면 꺼져. Won Jun yang melihat hal tersebut, akhirnya dia pun segera membantu Donna untuk mengusir pria tersebut. 꺼져라 그냥. Namun setelah kejadian tersebut, Won Jun sangat marah kepada Donna. 도대체 무슨 생각하면서 살아요? Donna yang mengetahui Won Jun yang sedang marah, ia pun mencoba menghibur Won Jun. Namun Won Jun tak menghiraukannya, sehingga terjadi perselisihan antara keduanya. Dan Donna menjelaskan, kenapa ia mendekati pria tersebut. Itu semua karena dia ingin memastikan perasaannya terhadap Won Jun. Apakah dia benar-benar menyukai Won Jun atau hanya membutuhkan seseorang untuk menghiburnya? 네 말이 맞을 수도 있으니까. 내 마음이 나도 궁금해서. 너를 좋아하는 마음인 건지. Dan perkataan Donna membuat keadaan semakin panas. Dan adegan romantis pun terjadi. Dan akhirnya mereka pun mulai menjalin hubungan. Suatu ketika, Jin Ju mengajak Won Jun untuk melihat kembang api bersama-sama. Dan saat itu Jin Ju mengungkapkan perasaannya, bahwa ia masih mencintai Won Jun. Namun Won Jun menolak Jin Ju, karena hatinya telah berpaling kepada Donna. 나도 좋아해. 이젠 같은 마음이 아닌 것도. Scene berpindah memperlihatkan Donna, yang pergi mengunjungi konser Dream Suite. Dan semua itu membuat perasaan dan pikiran Donna sedikit goyah. Dan akhirnya Donna mengajak Won Jun berlibur. Mereka pun pergi ke sebuah rumah di pegunungan. Dan rumah tersebut adalah rumah Donna saat ia kecil. Mereka berdua pun bersenang-senang. Dan saat mereka bersepeda tak diduga hujan pun turun, membuat mereka basah kuyup. Dan saat mereka sampai di rumah, Donna yang kebasahan menyuruh Won Jun untuk membuka bajunya. Dan adegan romantis pun kembali terjadi.
Keesokan harinya saat mereka bersama, mereka didatangi oleh Park In-woo. Park In-woo adalah manajer Donna, dan orang yang telah mengangkat Donna sehingga menjadi artis. Dan Donna pernah menyimpan perasaan terhadapnya. Dan Park In-woo pun membawa Donna, dan meninggalkan Won Jun sendirian. Dan saat di perjalanan Park In-woo meminta Donna untuk kembali berkarir. Namun Donna menolak hal tersebut, dan perselisihan pun terjadi. 그냥 잊혀지고 싶다면 어쩔 건데요? 막아놓고 얼굴 한 번 안 보여주면서. Di sisi lain Won Jun terus mencoba menghubungi Donna dan menunggunya. Tak berselang lama Won Jun menerima kabar adiknya yang sakit, dia pun pergi. Dan meninggalkan Donna, dan saat Donna kembali Won Jun sudah tidak ada. Dan saat Won Jun hendak pulang, dia pun sudah ditunggu oleh Donna. Dan perselisihan pun terjadi. 하고 싶은 말을 해. Won Jun yang sangat marah kepada Donna, dia pun sulit untuk memaafkannya. 나랑 뭐 하는 건지 그게 궁금해. 상관없다고 생각. Namun Donna tidak menyerah, dan terus meyakinkan Won Jun tentang kesalahpahaman yang terjadi. Karena Donna tak ingin kehilangan Won Jun. 귀여울 때 늘 늦어. 다 잃어버리고 나서야 알고. 사랑해. Dan akhirnya mereka pun berbaikan. Dan adegan romantis pun terjadi. Dan mereka menjalani hubungan yang romantis antar kekasih. 너여야 돼. 나도. Suatu ketika mereka menonton konser bersama, dan karena vokalis tersebut mengenal Donna, dia pun mengundang Donna untuk bernyanyi di panggung. 한번 모셔봐도 될까요? Won Jun yang melihat hal tersebut dia pun menyadari tentang apa yang diinginkan Donna. Suatu ketika mereka pergi ke pantai, dan Won Jun menyuruh Donna untuk bisa kembali seperti dulu dan menjadi artis seperti yang dia impikan. 노래하는 거 보고 싶어. Tak berselang lama, Donna menerima tuntutan dari agensinya untuk segera kembali berkarir. Dan akhirnya Donna pun kembali menjadi artis idol. Dan Won Jun kembali menjalani aktivitasnya sebagai mahasiswa. Suatu ketika Won Jun dan Donna bertemu, dan mereka pun berbincang tentang hubungan mereka, dan Won Jun yang akan segera masuk militer. 우리는 나 군대 가. Namun tak disangka Won Jun ingin mengakhiri hubungan mereka. 그만하고 싶다는 얘기네. 너는? 여기서 그만하고 싶어. Membuat Donna tercengang dan perselisihan pun terjadi. Dan Donna sangat marah tentang keputusan Won Jun. 맞아, 나 욕심 많아. 네가 자신 없어서 도망치는 거고. 5 tahun pun berlalu. Akhirnya Won Jun telah selesai militer. Dan dia pun berkumpul dengan teman-temannya saat mereka tinggal di kosan, walaupun tanpa kehadiran Donna. Namun saat mereka pulang, Won Jun pun bertemu dengan Donna. Dan mereka berbincang layaknya teman biasa. 내 노래 들어봤어? Namun saat mereka berpisah, Donna yang sudah tak tahan dengan perasaannya. Akhirnya dia kembali ke rumah Won Jun dengan sedikit emosi. 잘 지내라고? 넌 왜 이렇게 차분해? 그래 보여? Dan mereka pun saling mengungkapkan kerinduan mereka. 그러니까 이번엔 네가 빌어. Oke guys, sekian review dari kami. Dan jangan lupa subscribe, agar kalian selalu dapat informasi seputar drama Korea yang seru buat kamu tonton. Terima kasih.